tidak mencari perkenanan di hadapan manusia, tetapi di depan Engkau. Tuhan, tolong kami agar hidup kami ini adalah hidup yang berkenan. Terima kasih Bapak, kami membuka hati kami, membuka roh kami, membuka jiwa kami, membuka alam pikiran kami, segalanya. Biarlah kuasa dari Roh Kudus memenuhi kami, membimbing kami, agar kami dapat menerima firman yang akan kami dengar. Karena firman itu adalah terang bagi jalan hidup kami dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih Bapak, berkata-katalah kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Ya. Udah banyak amat. Ya, salam. Ya, ada di tempat ini, ya, senang diundang sama Mas Lukas. Saya juga gak asing sama
banyak yang ada di sini. Nah, saudara, saya senang salah satunya adalah banyak di tempat ini orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Ya, hari itu penting sekali kita memiliki hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Buat apa sih hidup ini? Apakah hidup ini cuma kita lahir, kemudian sekolah, kemudian lagi sekolah ngapain? Nikah, punya anak, kerja, punya anak, terus mati. Apakah cuma begitu? Ya, kalau begitu kasihan sekali. Tapi Tuhan itu sungguh luar biasa. Jadi gini, saya mau kasih tahu juga satu gambaran yang sama. Waktu Tuhan menciptakan manusia itu hidupnya bersama dengan siapa? Dengan Allah, ya, betul. Manusia diciptakan untuk hidup dengan Allah. Di tempat itu tidak ada duka cita, tidak ada air mata, tidak ada sakit penyakit. Ya, di tempat itu segala-galanya indah, dan di tempat itulah manusia memuji menyembah Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kepada manusia itu pilihan. Nah, makanya hidup itu masalah pilihan. Kalau kita lagi susah, apakah kita masih mau menyembah Tuhan? Kalau kita lagi senang, mungkin gampang menyembah Tuhan. Tapi kalau kita lagi susah, anak kita meninggal, apakah kita bisa berterima kasih sama Tuhan? Oh, terima kasih Tuhan, anakku udah mau pamit. Atau hal apapun lah dalam hidup ini, waktu kita susah, bisakah kita bersuka cita untuk menyembah Tuhan? Sama-sama, kayaknya hidup ini adalah pilihan kita di dalam hidup. Nah, makanya saya juga diberkati dengan kata-kata ini. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah manusia mengandalkan manusia. Karena berkat itu adanya di dalam Tuhan. Berkat itu adanya bersama-sama dengan Tuhan. Di luar Tuhan, di luar Tuhan tidak ada yang namanya berkat. Jadi akhirnya manusia dikasih pilihan. Tuhan kasih bilang ini, semua pohon di tempat ini, yaitu di sorga, boleh engkau makan. Tetapi satu pohon tentang pohon yang baik dan yang jahat itu jangan kamu makan. Nah, ketika itulah manusia, padahal semuanya boleh, tapi akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Nah, manusia jatuh dalam dosa akhirnya terpisah dari Allah. Dia jatuh. Nah, Allah waktu manusia jatuh dalam dosa, ya, dia bilang waktu dia tetap cari manusia, hai Adam, di mana engkau? Itu ada di dalam Kejadian. Itu bukan untuk menghakimi, tetapi itulah yang namanya Allah mencari orang-orang berdosa. Makanya Yohanes Yesus bilang, aku datang bukan untuk orang benar, tapi untuk orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, Allah jalan cari Adam. Hai Adam, di mana engkau? Wah, Adam ketakutan. Tetapi akhirnya Tuhan bikin permusuhan antara iblis dengan manusia. Tetapi manusia itu harus mati, karena Tuhan bilang kalau engkau memakan buah ini maka engkau akan mati. Jadi bukan masalah kasih, Allah itu kasih. Nah, tetapi manusia harus mati. Kenapa katakan jangan dalam dosa itu? Namanya dosa upahnya mau. Nah, tetapi Allah sendiri akhirnya yang turun menanggung maut itu. Nah, akhirnya karena Allah yang menanggung maut, dia turun menjadi manusia. Ya, orang-orang yang percaya, yang dibasuh oleh darahnya, menerima baptisan, ya, di dalam Yohanes 3 orang kalau tidak lahir keluar dari air dan dari roh nggak bisa melihat kerajaan, melihat aja nggak bisa. Coba baca di Yohanes 3. Nah, waktu Yesus itu mati di atas kayu salib, itulah yang
membangkitkan anak. Kematian itu sudah ditanggung, sehingga nanti semua orang yang percaya kepada Dia kembali lagi seperti rancangan Allah yang pada mulanya waktu pertama-tama apa? Manusia hidup bersama-sama dengan Allah. Itulah juru selamat. Jadi cuma begitu aja. Ya, Allah yang menyelamatkan. Kita ini kan bisa yang namanya dengan amal ibadah. Saya bersyukur. Saya ini namanya Mama Muhammad. Tak pernah kepikiran jadi pendeta, tak pernah kepikiran jadi orang Kristen. Tapi begitu saya mengalami waktu saya mau mati nanti aku mati ditimbang antara dosa sama pahala. Kalau dosanya lebih berat, aku masuk neraka. Kalau pahalanya lebih berat, aku masuk surga. Terus kami pikir, apa iya aku masuk surga? Karena aku punya dosa. Gimana orang punya dosa masuk surga? Waduh, gak punya jawaban. Itu saya lagi itu sakit tipes dan mau meninggal. Kemudian nanti habis setelah itu jalan lagi. Namanya di jembatan Siratal Mustaqim. Satu rambut dibelah 7. Wow, itu tambah ngeri lagi. Masa iya orang bisa jalan di atas satu rambut belah 7? Jalan di atas ampal ini nggak bisa. Ya, orang yang udah latihan aja bisa jatuh. Apalagi orang yang nggak pernah bisa rambut belah 7 lebih tajam daripada mata pedang. Ya, terus aku bilang, wah ini nggak mungkin. Tapi itulah, ya, itu dipercaya bermiliar-miliar manusia di atas bumi. Makanya penting tadi percaya bukan cuma percaya. Tuhan suruh kita ini memberitakan keselamatan. Tidak ada keselamatan itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, darahnya yang kudus. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, ya, telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Lain yang berdosa cuma dia sendiri, Allah sendiri. Coba saya mau angkat tangan. Siapa yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Ya, gitu lah. Banyak. Kalau kami puji Tuhan. Kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, semua manusia itu berdosa. Karena manusia yang berdosa. Mau yang namanya Abraham, mau yang namanya Daud apalagi Daud kebanjiran. Iya, karena dia membunuh orang yang sangat setia sama dia, yang sangat hormat sama dia. Dia bukan cuma membunuh orang itu, tapi istrinya diambil. Itu jahatnya luar biasa. Dia bukan cuma mengkhianati. Ya, itu Daud, tapi Daud akhirnya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu nih, dosa kita ini nggak tahu ya. Mungkin dosa kita nggak sehebat Daud, tapi Tuhan mau mengampuni masalah. Karena Tuhan melihat hati kita masing-masing. Nggak ada yang namanya tersembunyi di hadapan Tuhan. Nggak ada. Bahkan dalam firman Tuhan, mulutmu menyembah, tapi hatimu jauh. Itu bahaya. Makanya benar ini hati kita yang betul-betul minta berkenan. Tuhan tolong aku Tuhan, supaya aku hidup yang berkenan di hadapanmu. Bukan lihat wow, mimbar tuh rajin, naik ke gereja, wah skalanya luar biasa, hebat, wah senang dipuji. Tapi di hadapan Tuhan, hati kita belum benar. Punya orang punya salah, wih masih dipegang terus kesalahannya. Itu orang itu. Aku kasih tahu. Kalau kita nggak mengampuni, firman Tuhan juga bilang, aku juga tak mengampuni. Jangan kira Bapak Ibu udah terima Yesus tapi masih pegang kesalahan orang. Itu firman Tuhan. Bukan saya ngarang-ngarang, itu firman Tuhan. Tapi begini, salah satu kuasa
berikan kepada manusia adalah kuasa untuk mengampuni. Binatang nggak bisa ngampunin, malaikat nggak bisa ngampunin, iblis nggak bisa mengampunin. Gak ada yang namanya menyimpan dendam. Manusia yang menyimpan dendam. Itu kuasa yang terbesar yang Tuhan berikan sama manusia, pengampunan. Makanya Tuhan turun ke atas dunia hanya untuk pengampunan. Makanya kita ini harus mengampuni sama orang. Jangan sampai kita ketika kita ketemu, besok kita ketemu sama Adil, muka dengan muka, satu-satu. Kata Tuhan, aku gak kenal kamu. Oh, saya udah usir setan. Aku udah sekarang aku gak kenal. Karena Tuhan ini melihat hati kita. Hati kita ini benar gak di hadapan Tuhan? Hati yang betul-betul lapar dan haus, atau cuma lapar di perut, datang ke sini cuma buat makan, tapi betul-betul cari Tuhan. Hidup ini, hidup yang berkenan, gimana caranya aku berkenan kepada Tuhan? Jangan ngandelin manusia. Ya coba kita lihat aja ya, kayak Mas Lukas. Dia kesaksian luar biasa buat saya. Ya, orang yang luar biasa, orang hebat. Yang bisa ngumpulin segini banyak, bisa, luar biasa. Tuhan mau pakai semua daripada kita, nggak cuma masukkan, semua daripada kita Tuhan mau pakai. Amin. Kita sama Tuhan supaya kita ini dipakai. Buat apa hidup di dunia kalau nggak dipakai Tuhan? Buat apa coba? Buat apa hidup ini kalau nggak dipakai Tuhan? Buat apa kalau kita hidup ini bukan buat melayani Tuhan? Buat apa? Uang nggak ada artinya. Semua yang ada di dunia ini akan ada di dunia ini. Kekayaan kita cuma Yesus. Amin. Itu kekayaan kita. Nanti kita berbangga sama Tuhan. Satu tempat yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati belum pernah merasakan, melebihi isi dunia ini. Makanya Tuhan bilang, percuma engkau memiliki seisi dunia ini. Seisi dunia ini orang kaya sekali. Gak ada yang bisa ngalahin manusia punya seisi dunia. Tapi kata Tuhan, percuma. Ada Tuhan mau memberikan yang melebihi daripada itu, lebih daripada itu. Dan kita nanti tinggal sama Dia. Ya, kita diberikan kuasa. Dan kita menjadi anaknya, menerima yang namanya kuasa. Di sana seperti dahulu lagi waktu Tuhan ciptain anak, ada lagi air mata. Bahkan pohon yang tentang yang baik dan yang jahat itu sudah Tuhan tutup. Tidak ada lagi yang bisa masuk mengambil. Udah aman. Udah orang-orang yang tersaring yang bisa masuk. Di sana nggak ada kita hidup itu bukan cuma 100 tahun. Sampai di sini umur 100 tahun kan nggak ada. 100 tahun mah berapa orang satu hari itu di hadapan Tuhan itu 1000 tahun, 1000 tahun sama dengan 100 tahun. Kalau kita belajar ya kita nggak ada manusia yang sampai 1000 tahun, nggak ada. Manusia paling lama umurnya sampai 900 tahun. Artinya nggak nyampe satu hari aja nggak nyampe. 1000 tahun itu cuma satu hari. Gak ada Tuhan. Jadi kita nanti di sana itu bukan masalah 1 hari, 2 hari, 1000 tahun, 2000 tahun, 3000 tahun, 10.000, 1 juta tahun, bukan masalah itu. Tempatnya selama-lamanya. Kita di sana itu gak lagi terikat dengan waktu. Itu bisa dibukain Alkitab. Bisa. Coba buka di Kejadian 1 ayat 1. Coba tadi baru kasih. Nah, Kejadian 1 ya. Allah menciptakan langit pada mulanya. Di ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ini kalau kita nggak tahu, kita cuma tahu ini aja. Tetapi ini gambaran daripada Allah. Siapa Allah itu? Ya ini Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya, Tuhan itu menciptakan. Pada mulanya apa? Waktu.
waktu. Jadi dia yang menciptakan waktu. Dia itu di luar, dia itu tidak terikat oleh waktu. Karena Allah lah yang menciptakan waktu. Makanya di sana itu ya dimensinya beda, dimensinya roh, bukan sama seperti di situ. Makanya firman Tuhan bilang langit baru, bumi baru, maka berbelang dia. Makanya bumi ini bukan rumah kita, bukan. Jangan takut mati. Kematian itu lebih baik dari kata firman Tuhan. Kematian itu tidak menakutkan dalam kehidupan. Apalagi di dalam aku bahwa kalau hidup kita itu Kristus, mati adalah apa? Untung. Ada yang tahu kan di sini namanya untung. Ada ya, bejo. Nah, Allah mencipta langit ini pada mulanya, dia tidak terikat oleh waktu. Ini pada mulanya, ya, itu bicara. Langit itu bicara tentang batas. Langit itu batas manusia bisa melihat. Itu pandangan manusia paling jauh. Gak bisa lagi lebih langit. Cuma padahal itu bukan langit. Yang kita lihat di langit biru itu bukan langit. Kalau dikasih kesempatan ikut sama astronot, gak ada pulang. Begitu udah sampai sana, lepas atmosfer, hitam udah, gelap. Nah itu bicara tentang batas. Allah itu tidak terbatas. Gak bisa membatasi Allah. Gak bisa kita berpikir tentang dia apa segala, gak bisa dibayangkan. Dia Allah, kita itu ciptaan. Makanya hidup yang benar, hidup penting tuh, hidup diberkati yang mengandalkan Tuhan penting sekali tuh dalam hidup ini. Bukan ngomong kosong kalau kita hidup itu harus mengandalkan Tuhan. Karena yang suruh itu Tuhan yang bikin pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Bumi itu apa? Bumi itu bentuk. Ya Allah itu bukan bentuk, bukan sesuatu, dia itu roh. Firman yang bilang. Gak bisa kita membayangkan siapa Allah, tapi yang bisa kita lihat dari sini. Ya inilah yang namanya Tritunggal ini ya. Dia itu tak terbatas. Dia itu tidak terikat oleh ruang dan waktu. Dia itu bukan segala yang bentuk yang ada di pikiran kita, bentuk apapun. Dia Allah yang luar biasa. Dia Allah yang bisa mengadakan dari yang tidak ada. Itu Allah. Jadi kalau kita lagi susah, jangan takut. Allah akan membuka jalan, dia bisa. Jangan takut, dia bisa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu Allah. Jangan takut. Makanya penting kita mengandalkan Tuhan. Penting sekali mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Saya bukan ngomong, saya juga dulu hidupnya susah, sama. Saya ya namanya luar biasa ya. Tuhan bawa saya bisa keliling dunia pelayanan, jalan-jalan pelayanan. Ya sesuatu yang tak pernah saya bayangkan. Pokoknya hidup ini harus benar di hadapan Tuhan. Berterima kasih, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang Tuhan inginkan. Ucap syukur dalam segala hal. Lagi kita terima kasih Tuhan. Engkau pasti menolong aku. Pasti. Tuhan kita itu Tuhan yang tidak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Gak mungkin Tuhan mempermalukan kita, membiarkan jatuh tergeletak. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan. Kalau kita ini lemah ya, tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, orang bingung. Orang bingung ya Mas Lukas, orang bingung Pak Yono soal istri. Tapi bisa terus ikut Tuhan. Pokoknya setia sampai akhir. Apa namanya di dalam di tembok-tembok kuburan tulisannya apa ya? Pertandingan hidupku sampai akhir. Aku telah
menyelesaikan pertandingan hidupku? Coba. Nah, saya mau kasih tahu Gimana cara? Nomor satu, selalu setia kepada Tuhan. Selalu berpikiran bahwa Allah itu baik. Dia tidak akan membiarkan. ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis finish dan aku telah memelihara iman. Ketika kita melakukan ini, ada upah yang Tuhan berikan, ada mahkota. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota. Mahkota itu cuma bagian kerajaan yang punya. Tukang beca nggak punya mahkota. Yang punya mahkota cuma raja, anak raja. Itu bagaimana kita luar biasa. Janji Tuhan. Dan janji ini pasti digenapi. Gak mungkin Tuhan bohong. Satu ketika kita pulang, kita bersyukur. Makanya jangan sampai Bapak Ibu ya, kalau suaminya belum percaya Tuhan, tahu lagi dalam Tuhan. Anaknya kabur, digondol wewe apa siapa, apapun dalam hidup kita, berlututlah masuk di kamar berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Jangan ribut-ribut keluar, nggak usah, nggak perlu orang kita penting ini. Makanya hidup itu harus kayak salib. Salib itu gini, atas, samping. Tapi yang paling penting atasnya. Ketika kita benar ke atas, sampingnya benar. Salib nggak bisa benar ke atas, harus dari bawah dulu ke atas, baru bisa ke samping. Harus benar dulu kita sama Tuhan. Ke atasnya harus yang namanya bangun tidur. Jangan kayak lagu-lagu, bangun tidur ku terus mandi. Kalau kita bangun tidur, aku mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Aku bukan Tuhan. Sembah dia bangun tidur, haleluya, haleluya. Bapak Ibu kalau belum bisa jadi kayak orang gila, di dalam Tuhan belum jadi orang Kristen. Benar. Orang menganggap kita itu orang bodoh, kalau orang yang betul-betul. Takut-takut udah begitu. Haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, puji sembah. Mau tidur nyembah, mau tidur nyembah. Waktu kita berjalan ingat Tuhan nyembah. Apapun dalam kondisi apapun, selalu waktu ingat Tuhan nyembah, 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 nyembah. Naik motor nyembah. Terima kasih Tuhan. Di dalam naik angkot, terima kasih. Nyembah aja. Nyembah itu hati yang gembira. Gak ada yang namanya perut ini coba, gak ada. Kalau kita mau umur panjang, itu harus punya namanya hati yang gembira. Kalau hatinya gak gembira, dikit-dikit satu, wah sini koyok, sini koyok meneh, sini koyok meneh, sini nyelok-lok salah, wah koyok kafe. Tapi kalau kita hidup ini selalu mengucap syukur dalam hidup, aku percaya jantung sakit, aku percaya Tuhan akan sembuhkan kamu. Tuhan akan berikan pasti mujizat, pasti. Karena mujizat itu datangnya dari Tuhan. Ya, saya rindu yang semakin hari semakin banyak di tempat ini. Bawa jiwa-jiwa yang banyak. Ada pada satu ketika kita akan bertemu dengan Tuhan dengan tempat Tuhan akan tanya, talenta yang Tuhan kasih, yang aku kasih sama kamu, buahnya apa hidupmu? Tuhan Yesus waktu melihat pohonnya tuh daunnya banyak, gak ada buahnya, dan gak ada di dalamnya kandang satu kali pun Tuhan mengutuk ciptaannya. Cuma ketika waktu dia melihat pohon, dia penuh dengan daun tapi gak ada buah. Besok engkau mati. Itu
gambaran Tuhan tidak suka sama orang yang tak berbuah. Karena kita semua dikasih kemampuan untuk berbuah. Pertama, buah itu apa? Buah pertobatan. Semua dari kita bisa menghasilkan buah itu. Buah bertobat. Jangan lagi kita jalan dalam hidup dunia, tapi kita hidup di dalam roh sama Tuhan. Itu nomor satu, buah apa? Buah pertobatan. Nomor dua, buah apa? Buah roh. Galatia. Ya, coba lihat buah roh. Galatia 2:2. Apa aja? Buah roh. Itu harus menghasilkan hidup kita nih. Roh, ketika kita udah bertobat, kita pasti akan menghasilkan buah roh. Apa buah roh? Kasih. Yang tadinya marah-marah, kasih. Yang tadinya suka bersungut, merengut, ya, sukacita. Yang sedikit senangnya gosip atau ini bisa damai sejahtera, sabar, murah hati, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan ini. Itu yang namanya buah roh. Satu, buah apa? Pertobatan. Nomor dua, menghasilkan buah apa? Buah roh. Baru yang namanya buah jiwa. Makanya Tuhan itu melihat, ya bukan cuma kita jadi orang Kristen itu bukan cuma berapa lama sering ke gerejanya, tetapi kita ini hidup baru kan. Banyak orang Kristen lama lahir Kristen, tapi gak lahir baru. Senangnya berantem, senangnya judi, senangnya mabok, nabokin istrinya, ngutang sana sini, gak bayar, kabur. Itu bukan buah roh. Buah roh itu kita jadi berkah. Ya, mari kita betul-betul cari Tuhan. Makanya bangun tidur, sembah Tuhan, sembah Tuhan. Hidup itu bukan apa lagi, tapi Kristus yang ada di dalam. Engkau Allah yang berdoa, membawa kemenangan dunia. Haleluya. Saya berdoa, khotbah ini bukan khotbah yang kami berubah. Dengan khotbah itu bukan cuma kita, kan ada 4 jenis hati. Satu, hati yang di jalan raya. Jalan raya ada bisa di kanan. Kemudian hati yang berbatu, sampingnya jalan raya. Kemudian apalagi jalan yang di semak peduli. Baru jalan yang tanah yang baik. Dari 4 ini cuma satu, nggak minta sama Tuhan. Ini masalah hati kita. Supaya ketika kita mendengar firman Tuhan, bukan cuma kita mendengar, tetapi kita juga menjadi pelaku firman. Bukan cuma tahu aja. Saya masih tahu dosa itu di dalam orang lain itu dosa tuh mencuri, tapi di Alkitab ngajarin dosa bukan kayak gitu. Definisi dosa di dalam Alkitab tuh sangat amat luar biasa. Engkau tahu berbuat baik, tetapi kamu tidak melakukannya, kamu berdosa. Kamu tahu berbuat baik, tapi kita diam aja, kita berdosa. Nah, bagaimana kita tahu ada yang suruh kita? Ya, jadi mari kita punya hati yang peka sama Roh Kudus, mau dibawa oleh apapun yang Tuhan mau pakai saya. Tuhan akan selalu membawa. Tuhan akan memberikan aku kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan membawa ini janji Tuhan yang selalu. Tuhan akan membawa kita itu ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Bukan ke tempat yang biasa, ke sana Tuhan akan membawa kita.
Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Apapun yang kami lakukan, semuanya hanya bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kau Allah Tuhan yang menjadi Tuhan kami, yang selalu menolong kami, membimbing kami, menyertai hidup kami. Kami tidak pernah ditinggalkan sendirian. Kami mau Tuhan Engkau pakai kami di tempat ini, membawa jiwa-jiwa semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa yang berdatang menerima Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui kehidupan kami. Nama-Mu diagungkan, nama-Mu ditinggikan. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, bagi rasa ucapan karena Allah berkata di atas pujian. Haleluya. Kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna telah terima darimu.
cinta itu adalah gambar sebuah hati. Tetapi kita anak-anak Tuhan, gambar daripada kasih itu adalah hidup, darah dan tubuhnya. Dia mempersembahkan bagi kita semua. Itulah kasih yang sesungguhnya. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk kami dapat duduk semeja, dimeteraikan dengan tubuh dan darah. Biarlah tubuh dan darah ini betul-betul menyatu, bukan hanya di dalam jasmani kami, tetapi roh kami adalah roh yang bersatu dengan roh Tuhan. Biarlah rohmu selalu ada di dalam hidup kami, jangan pernah keluar. Tuhan, inilah kami. Kami bertekuk lutut di hadapan-Mu. Engkau Allah yang kami puji, kami sembah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan dan kembali. Roti yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus, yang telah diserahkan bagi kita semua. Makanlah dengan mengingat pengorbanannya di atas kayu salib sebagai anak domba. Haleluya, haleluya. Ada yang belum bisa dibuka, minta tolong. Tapi yang belum bisa buka, sudah minta bisa semua. Ayo dong, bisa. Ya, ayo dong, minta tolong dibukain. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Mari kita angkat cawan ini di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati pengorbanan bagi kita semua. Cawan minuman yang kami berkati ini adalah persekutuan kami dengan darah Tuhan kami Yesus Kristus, darah perjanjiannya yang dicurahkan bagi kami semua. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, minumlah cawan ini kamu semua, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Minumlah dengan mengucap syukur dan mengingat pengorbanannya di atas kayu salib sebagai anak domba. Haleluya.